Pemenang turnamen Rapid Chess Java akhir tahun 2023, Master Internasional Gilbert Elroy Tarigan menunjukkan kebangkitan generasi Z catur Indonesia. Apalagi beberapa pecatur daerah seperti Ahmad Rizik, Godwin Lim, Epesians, dan Stefan Ki pun tak kalah garangnya. Namun, ada satu Master Internasional veteran yang tidak mau kalah dalam berkompetisi. Dia adalah Awam Wahono yang pernah bersinar sebelum tahun 2000-an. Sebelumnya di Java Chess Festival, Awam menduduki peringkat kelima dan di Java Year End lagi-lagi ia juga menduduki peringkat 5. Bahkan di Java Festival lalu, Awam hanya kalah 1 kali dari 9 babak. Berikut ini drama terakhir satu-satunya kekalahannya itu saat melawan Master Nasional Papua Fikrul Saifuddin di babak ke-6. Lihat diagram. Bidak D7 putih bakal tak terbendung untuk promosi, bila benteng C6 menutup ke D6. Atau bila benteng skak ke E1 untuk menjauhkan raja dari bidak D7, raja tetap bisa berkelit memutar dan benteng putih tetap harus makan bidak promosi. Dan akhirnya laju bidak H hitam masih bisa dikejar oleh benteng hitam. Maka tak ada pilihan bagi Awam, bidak D7 terpaksa diambil. Sayangnya bidak G7 dan H6 hitam masih jauh dari petak promosi. Bidak H5 paling logis dijalankan. Putih masih berpikir sejenak sebelum raja ke E6 yang mutlak menang. Bila raja ke H6 atau bidak G5 dijawab raja F5, hitam sudah tak ada apa-apanya. Dan beberapa saat kemudian, Awam menyerah. Untuk selanjutnya mari kita simak dua partai dari bintang muda asal Jateng. Yang pertama Ahmad Rizik yang asal Purworejo saat menundukkan FIDE Master kuat Denny Sanjaya di babak kedua Java Year End. Denny sendiri pernah meraih medali emas catur klasik di PON Riau 2012. Tampak ketika semua perwira putih bisa bebas bermanuver. Sebaliknya gajah F8 dan benteng H8 hitam masih terkunci di tempatnya. Kuda segera mendeteksi kelemahan bidak D6 dan F6 hitam. Apalagi benteng H1 segera menyusup dari lajur H. Bila bidak B5, dijawab A4 yang bila dimakan akan ada korban gajah C4 yang ujungnya skak garpu oleh kuda di D6.
Langkah pamungkas, benteng C8 dan gajah F8 sekaligus terancam. Hitam memang dipaksa untuk menyerah. Partai selanjutnya dari Godwin Lim yang tahun lalu sempat merebut gelar runner-up Rapid Chess Asia Timur. Berbeda dari partai sebelumnya, partai ini berlangsung dalam tempo lamban lantaran posisional sifatnya. Kesalahan posisional yang fatal, yang menjadikan bidak D4 jadi lemah. Putih las melakukan kesalahan strategi dengan menukar perwira-perwira dengan menyisakan gajah lawan kuda. Parahnya kuda lebih menguntungkan daripada gajah dalam bangunan tertutup apalagi bidak C5 dan D4 putih berada di petak hitam. Putih masih belum sadar. Garpuan kuda ke bidak D4 dan gajah F4 bisa segera dilakukan. Mestinya masih ada kesempatan gajah ke D6 dulu baru disusul benteng ke D1. Sekarang kuda makan D4 gajah dipaku. Bisa juga kuda ke C2, menyederhanakan kemenangan hitam. Bisa dibilang posisi putih sudah kalah. Kita lihat bagaimana Godwin segera menyelesaikan permainan. Dengan ancaman kuda yang menyulitkan putih di D3 dan E4, apalagi tertinggal dua bidak, sudah pantas putih menyerah. Putih menyerah.